Abdurrahman bin Auf, sang dermawan dari Madinah hingga tidak ada orang miskin di masanya. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Abdurrahman bin Auf, sang dermawan dari Madinah hingga tidak ada orang miskin di masanya. Apakah kalian sering mendengar kata superhero? Kalau kalian ditanya, siapakah superhero itu? Mungkin banyak teman-teman kalian yang akan menjawab, superhero itu tokoh-tokoh kartun yang sering kita lihat di televisi. Akan tetapi, anak-anak soleh dan soleha tentu akan menjawab bahwa superhero itu adalah para sahabat Rasulullah yang telah banyak berkorban untuk Islam. Para sahabat itu memiliki kemuliaan yang tinggi. Para superhero itu menemani Rasulullah SAW dan berjuang dengan nyawa dan harta mereka demi tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memuji mereka di dalam Al-Quran, dan Rasulullah pun banyak memuji mereka. Di antara sahabat Rasulullah SAW terdapat 10 orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah ketika mereka masih hidup. Subhanallah, alangkah mulianya mereka. Salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah seorang pengusaha sukses sekaligus kaya raya, akan tetapi sangat dermawan. Siapakah dia? Perhatikanlah kisah dalam buku ini dengan baik. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, dia langsung berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mengajak teman-temannya untuk masuk Islam. 2 hari setelah masuk Islam, Abu Bakar bertemu dengan seseorang bernama Abdu Amr dan mengajaknya untuk masuk Islam. Dalam waktu yang tidak lama, Abdu Amr pun masuk Islam. Subhanallah, alangkah mudahnya Abdu Amr masuk Islam dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati Abdu Amr ada keinginan yang sangat besar untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dia meminta Abu Bakar untuk mengantarnya menemui Rasulullah. Abu Bakar pun bersedia mengantarnya untuk bertemu dengan Rasulullah. Mendengar jawaban Abu Bakar, Abdu Amr tersenyum sangat gembira. Abu Bakar dan Abdu Amr segera pergi ke rumah Rasulullah SAW. Setibanya di rumah Rasulullah, Abdu Amr duduk di hadapan Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah bahwa dia telah masuk Islam. Rasulullah SAW sangat bergembira mendengar berita itu. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa namamu?" Abdu Amr menjawab, "Nama saya Abdu Amr." Rasulullah SAW berkata, "Mulai hari ini namamu adalah Abdurrahman." Sejak saat itu, Abdu Amr berganti nama menjadi Abdurrahman. Lalu semua orang pun memanggilnya dengan Abdurrahman. Ternyata, nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amr, yang kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdurrahman. Beliau berkata, "Dulu nama saya Abdu Amr, lalu Rasulullah SAW memanggil saya dengan nama Abdurrahman." Abdurrahman bin Auf dilahirkan di kota Mekah. Dia dilahirkan 10 tahun
setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ibunya bernama Ashifa dan ayahnya bernama Auf bin Abdi Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang pertama masuk Islam. Bahkan, dia termasuk dalam 8 orang yang pertama kali masuk Islam. Seperti umumnya, para sahabat yang telah masuk Islam, mereka yang baru masuk Islam pun harus menghadapi banyak cobaan, hinaan, dan penyiksaan dari orang-orang kafir Mekah, termasuk Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi, iman yang kuat tidak menjadikan Abdurrahman merasa putus asa. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya bersabar terhadap berbagai macam cobaan dan hinaan itu. Abdurrahman tetap beriman, bahkan imannya semakin bertambah kuat dari hari ke hari. Pada saat itu, Abdurrahman bin Auf bersama para sahabat lainnya telah mendapat izin dari Rasulullah SAW untuk pindah ke negeri Habasyah. Lalu Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat pun pindah ke Habasyah untuk mencari ketenangan agar terbebas dari berbagai hinaan dan penyiksaan oleh kaum kafir Mekah. Kemuliaan yang besar telah Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin 10 orang sahabat Rasulullah SAW masuk surga. Artinya 10 sahabat itu masih hidup ketika Rasulullah memberitahu bahwa mereka kelak akan masuk surga. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Subhanallah, alangkah mulianya para sahabat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan istana dan kenikmatan surga yang tidak ada bandingannya di dunia untuk Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf, pemimpin kaum muslimin. Ada seorang perempuan yang ingin menikah dengan Abdurrahman bin Auf. Perempuan itu bernama Ummu Kulsum bin Uqbah. Sebelum melangsungkan pernikahan, Ummu Kulsum datang menemui Rasulullah SAW. Dia ingin meminta pendapat Rasulullah SAW tentang Abdurrahman bin Auf. Apakah Abdurrahman akan menjadi suami yang baik? Rasulullah SAW justru mengatakan, menikahlah dengan dia, karena dia pemimpin kaum muslimin. Ketika Allah mengizinkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk sahabat yang pertama kali hijrah ke Madinah. Dia hijrah ke Madinah dengan meninggalkan serumah dan seluruh hartanya. Abdurrahman melakukan ini hanya mengharapkan ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah dan hartanya semata-mata untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf tinggal di tempat yang baru sebagai orang yang miskin serta tidak memiliki rumah dan harta. Akhirnya Rasulullah SAW menjadikan Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi adalah seorang penduduk Madinah yang kaya. Ia memiliki perkebunan kurma yang sangat luas. Sa'ad bin Rabi menjadi seorang saudara yang baik hati. Ia datang menemui Abdurrahman bin Auf dan menawarkan kepadanya separuh dari kebun kurma miliknya. Namun, Abdurrahman bin Auf menolaknya. Ia ingin bekerja dan mendapatkan harta dari kerja kerasnya sendiri. Abdurrahman bin Auf pun berkata kepada Sa'ad, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepada dirimu, keluargamu, dan hartamu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar." Sa'ad pun menunjukkan kepada Abdurrahman pasar di kota Madinah.
Kemudian Abdurrahman pergi ke pasar dengan membawa sisa uang di kantongnya. Di pasar, Abdurrahman membeli gandum dan minyak. Lalu dia pulang dan membuat roti. Esok harinya, roti-roti yang sudah dibuatnya itu dijual di pasar. Abdurrahman berhasil menjual semua rotinya. Begitulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia bekerja keras dan tidak akan mengandalkan oleh orang lain. Abdurrahman bin Auf menjadi kaya. Abdurrahman bin Auf selalu berdagang setiap hari. Pada suatu hari, dia datang menemui Rasulullah SAW dengan raut muka yang bahagia dan berseri-seri. Rasulullah SAW yang melihat Abdurrahman datang dengan penuh kebahagiaan berkata kepadanya, "Ada apa dengan dirimu, Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Saya baru menikah, wahai Rasulullah SAW." Rasulullah SAW bertanya, "Berapa mas kawin yang kamu berikan?" Abdurrahman menjawab, "Mas kawin saya emas sebesar biji kurma." Rasulullah berkata, "Undanglah semua orang, lalu buatlah makanan dan sembelihlah kambing. 1 ekor kambing juga tidak masalah." Lihatlah apa yang terjadi kepada Abdurrahman bin Auf. Ia tidak memiliki apapun ketika datang ke Madinah. Namun setelah dia bekerja keras dengan berdagang, dia pun berhasil hingga mampu menikahi seorang perempuan dan memberinya mas kawin berupa emas sebesar biji kurma. Abdurrahman bin Auf terus bekerja dan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat Madinah. Dia pergi keluar kota untuk berbelanja barang, lalu menjualnya di kota Madinah. Abdurrahman bin Auf merupakan sosok mujahid dan pejuang yang sangat tangguh. Ia selalu ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah SAW. Perang Badar adalah perang pertama yang diikuti Abdurrahman. Dia membunuh lawan-lawan Islam dengan gagah berani, sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan besar atas kaum kafir. Demikian juga dalam perang Uhud. Abdurrahman berjihad dengan berani walaupun banyak luka di tubuhnya. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk terus melawan dan membunuh kaum kafir. Peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah SAW adalah Perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah melawan kaum Romawi. Terjadi peristiwa besar yang menunjukkan kemuliaan Abdurrahman di mata Rasulullah SAW dan kemuliaannya juga di mata para sahabat. Di tengah perjalanan itu, waktu sholat telah tiba. Para sahabat pun bersiap-siap melaksanakan sholat, sedangkan Rasulullah SAW pergi mencari air untuk berwudu. Para sahabat menunggu Rasulullah SAW cukup lama. Akhirnya mereka meminta Abdurrahman untuk menjadi imam. Pada saat salat sedang berlangsung, Rasulullah SAW datang. Beliau pun salat di saf belakang dengan imam salat Abdurrahman. Setelah salat selesai dilaksanakan, Rasulullah SAW berkata, "Kalian telah berbuat baik." Abdurrahman sangat dermawan. Pada suatu hari, Rasulullah SAW akan mengirim pasukan perang ke suatu daerah untuk berjihad. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, bersedekahlah kalian karena saya ingin mengirim pasukan ini." Mendengar perintah Rasulullah SAW, Abdurrahman bergegas pergi ke rumahnya dan mengambil uang sebesar 4.000 dinar. Abdurrahman berkata, "Wahai Rasulullah SAW, saya punya
4.000 dinar. Saya akan infakkan 2.000 dinar untuk peperangan ini, sedangkan 2.000 dinar lagi untuk keluarga saya. Mendengar ucapan Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW langsung berdoa kepada Allah untuk Abdurrahman bin Auf. Doa Rasulullah itu berbunyi, semoga Allah memberkahimu atas infakmu ini, dan semoga Allah memberkahimu atas harta yang kamu berikan kepada keluargamu. Doa Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah. Harta Abdurrahman diberkahi Allah sehingga bertambah banyak dan perdagangannya semakin besar. Hari demi hari, Abdurrahman semakin kaya dan hartanya berlimpah. Pada perang Tabuk di tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW hendak memerangi kaum Romawi. Tetapi kondisi kota Madinah pada waktu itu sedang mengalami kekeringan. Para sahabat pun kesulitan mendapat makanan. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada seluruh sahabat, barang siapa yang membantu pasukan ini, dia akan masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan membawa separuh hartanya dan menginfakkannya kepada Rasulullah. Umar bin Khattab juga menginfakkan harta, dan Utsman bin Affan juga menginfakkan hartanya yang sangat banyak. Abdurrahman bin Auf juga datang menemui Rasulullah dengan menginfakkan hartanya yang jauh lebih besar daripada semua orang. Abdurrahman menginfakkan 200 uqiyah emas atau kira-kira sama dengan 6 kg emas. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abdurrahman bin Auf yang mengurusi kebutuhan istri-istri Rasulullah. Ia yang memenuhi segala kebutuhan istri Rasulullah. Abdurrahman senantiasa menginfakkan hartanya untuk keperluan istri-istri Rasulullah SAW. Bahkan Abdurrahman juga selalu menemani istri-istri Rasulullah kemanapun mereka pergi. Pada suatu hari, Abdurrahman menjual tanahnya. Lalu Abdurrahman membagikan semua uang itu kepada fakir miskin yang tinggal di kota Madinah. Abdurrahman juga membagikannya kepada istri-istri Rasulullah. Sungguh doa Rasulullah untuk Abdurrahman agar Allah memberikan keberkahan terhadapnya dan hartanya telah dikabulkan oleh Allah. Perdagangan Abdurrahman semakin hari semakin besar. Pada suatu hari, barang-barang dagangan Abdurrahman datang ke Madinah. Barang-barang itu diangkut dengan 700 ekor unta. Ketika unta-unta itu memasuki kota Madinah, terjadilah goncangan seperti gempa karena derap kaki unta yang begitu banyak. Aisyah yang pada waktu itu sedang berada di dalam rumahnya bertanya, "Guncangan apa ini?" Pembantunya menjawab, "Barang-barang dagangan Abdurrahman berupa gandum, tepung, dan makanan baru saja datang dengan diangkut oleh 700 ekor unta." Mendengar cerita itu, Aisyah langsung berdoa semoga Allah memberkahi rezeki yang telah diberikannya kepada Abdurrahman. Sebelum Abdurrahman menurunkan semua barang dagangannya, berita tentang doa yang dipanjatkan Aisyah tadi disampaikan kepadanya. Abdurrahman langsung bergegas menuju rumah Aisyah. Sesampainya di sana, Abdurrahman berkata, "Saya bersaksi padamu bahwa semua barang dagangan saya beserta untanya saya infakkan di jalan Allah." Subhanallah, kekayaan Abdurrahman dipakai bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Semakin banyak Abdurrahman berinfak, semakin berkembang pula perdagangannya, dan semakin banyak hartanya. Abdurrahman bukan hanya berjihad dengan fisiknya, tetapi juga dengan hartanya. Banyak peperangan yang dibiayai olehnya. Para fakir miskin di kota Madinah pun senantiasa mendapatkan bantuan dari Abdurrahman. Ketika Abdurrahman meninggal dunia,
Abdurrahman telah membebaskan budak sebanyak 100 orang budak. Abdurrahman juga berwasiat untuk memberikan hartanya dalam jumlah yang sangat besar kepada istri-istri Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah berkata, semoga Allah memberikan Abdurrahman minuman dari surga. Selain banyak menginfakkan hartanya kepada fakir miskin di Madinah dan istri-istri Rasulullah membiayai beberapa peperangan dan jihad. Abdurrahman juga mewariskan harta yang begitu banyak kepada keluarganya. Abdurrahman mewariskan kepada keluarganya 1000 ekor unta, 100 ekor kuda, dan 3000 ekor kambing. Beliau juga mewariskan emas dan perak yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan, tangan para pembantunya terluka akibat banyak dan beratnya emas dan perak itu. Kekayaan Abdurrahman yang sangat besar tidak menjadikannya sombong. Bahkan dia sering makan bersama para budaknya dan menangis karena takut diazab oleh Allah. Padahal Abdurrahman telah dijamin masuk surga oleh Allah. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah dalam usia 75 tahun. Semoga Allah meridhoi Abdurrahman, seorang yang kaya raya namun tetap menjadi hamba yang bersyukur dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Itulah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jangan lupa klik like dan subscribe, serta bagikan videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.